I start my ABCs with the YZ. I paint with different colors and never in the lines. There isn't any other. I am the prototype. TikTok waste time. Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu komoditas pertanian, yaitu komoditas padi, dan bagaimana sih kaitannya dengan adanya wabah COVID-19. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Enjoy this video! Pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah peluang komoditas padi, yang kedua, peluang dan ancaman komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19, yang ketiga, kebijakan pemerintah terkait komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19, dan yang terakhir, strategi apa sih yang bisa dilakukan pemerintah terhadap komoditas padi terkait adanya wabah COVID-19. Nah, kalian pasti sudah tahu kan apa itu komoditas padi? Komoditas padi merupakan salah satu komoditas strategis yang sangat berperan penting dalam ketahanan pangan nasional. Mengapa? Karena komoditas padi merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, proses agribisnis komoditas padi. Agribisnis komoditas padi dimulai dengan tahap pembibitan, di mana dalam tahap pendidikan dimulai dengan memilih tempat persemaian. Untuk tempat persemaiannya sendiri terdapat persemaian basah dan persemaian kering, di mana tanah yang digunakan haruslah tanah yang subur dan terbuka atau tidak terlindung dari pepohonan. Lalu, untuk pengerjaan tanah persemaian harus dikerjakan 50 hari sebelum penanaman. Kemudian, untuk pemilihan biji yang bernas bisa dilakukan dengan berendam biji ke dalam air selama 24 jam dan memilih biji yang tenggelam. Kemudian, dilanjutkan pada tahap pengolahan tanah. Pengolahan tanah untuk penanaman padi harus sudah disiapkan sejak 2 bulan penanaman. Dalam tahap pengolahan tanah ini meliputi kegiatan pembersihan, pencangkulan, pembajakan, dan penggaruan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap penanaman. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penanaman yaitu yang pertama yaitu pemilihan bibit. Untuk pemilihan bibitnya itu, ciri bibit yang baik adalah umurnya tidak lebih dari 40 hari, tingginya kurang lebih 25 cm, berdaun 5-7 helai, batangnya besar dan kuat, dan bebas dari hama dan penyakit. Kemudian penanaman yang baik adalah dengan jarak 20 x 20 cm. Kemudian dilanjutkan pada tahap pemeliharaan. Pada tahap ini meliputi kegiatan pengairan, penyiangan, penyulaman, dan pemupukan. Pupuk yang baik digunakan dalam penanaman padi ini adalah pupuk alam yang diberikan pada 7-10 hari sebelum masa tanam, dan pupuk buatan yang diberikan sesudah masa tanam. Dan yang terakhir adalah tahap pemanenan. Secara umum, padi dipanen saat berumur 80-110 hari. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perontokan, kemudian pengeringan dan pemisahan kulit gabah. Setelah dipanen, padi bisa langsung dipasarkan atau juga bisa diolah menjadi olahan lain, seperti menjadi olahan tepung untuk roti, kemudian kerupuk, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada kondisi existing komoditas padi. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa luas panen komoditas padi pada tahun 2018 mencapai 11.377.934 hektar, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 10.677.887. Sedangkan untuk produksinya
pada tahun 2018 yaitu sebesar 52,03 kuintal per hektar, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 51,14 kuintal per hektar. Untuk produktivitasnya pada tahun 2018 sebesar 59.200.533 ton, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 54.604.033 ton. Penurunan angka tersebut disebabkan oleh banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia pada tahun 2019 yang menyebabkan petani mengalami gagal panen. Kemudian untuk impor beras pada tahun 2017 sebesar 305.750 ton dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,2 juta. Sedangkan untuk ekspornya pada tahun 2017 sebesar 3.555 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 3.196. Untuk angka konsumsi beras pada tahun 2017 sebesar 114,6 kg per kapita dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 156,5 kg per kapita. Peningkatan impor tersebut disebabkan karena konsumsi yang terus meningkat sehingga Indonesia belum mampu untuk mencukupi kebutuhan beras dalam negeri sehingga meningkatkan jumlah impornya. Sementara berdasarkan yang dilansir pada Suara Surabaya Net pada tanggal 31 Maret 2020, Kementerian Pertanian memperkirakan produksi gabah kering gilik pada April 2020 yang menjadi masa puncak panen raya dapat mencapai sekitar 8,83 juta ton atau setara dengan 5,3 juta ton beras. Dan berdasarkan data perhitungan prognosa ketersediaan dan kebutuhan beras yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, stok beras dinyatakan aman bahkan sampai dengan akhir Mei 2020, masih surplus sekitar 7,77 juta ton. Selanjutnya, ada kebijakan pemerintah terkait komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19. Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah antaranya yaitu kebijakan impor pangan, yaitu dengan membuka kembali keran impor untuk komoditas pangan, salah satunya yaitu komoditas beras, untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan di Indonesia. Kemudian kebijakan lainnya yaitu kebijakan non-tarif measures atau NTM dalam perdagangan pangan. Beberapa bentuk kebijakan NTM antara lain adalah kuota, lisensi, peraturan dan persyaratan label, kontrol harga, dan tindakan anti persaingan. Kemudian, pemerintah juga menjaga pasokan dan stabilitas harga menghadapi wabah corona, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan sejumlah pedagang yang ada di pasar. Kebijakan pemerintah lainnya adalah tertera dalam surat edaran Sekjen Kementerian Pertanian nomor 1056/SE/10/03/2020 tentang strategi dalam pencegahan dan perlindungan COVID-19. Yang pertama, penyediaan bahan pangan pokok utamanya beras dan jagung bagi 260
juta masyarakat Indonesia. Yang kedua, percepatan ekspor komoditas strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi. Yang ketiga, sosialisasi kepada petani dan petugas lapangan atau PPL dan POPT untuk pencegahan berkembangnya virus corona sebagaimana standar WHO dan pemerintah. Yang keempat, pembuatan dan pengembangan pasar tani di setiap provinsi, optimalisasi pangan lokal, koordinasi infrastruktur logistik, dan e-marketing. Yang kelima, program kegiatan padat karya agar sasaran pembangunan pertanian dicapai dan masyarakat langsung menerima dana tunai. Selanjutnya, ada peluang dan ancaman komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19. Peluangnya antara lain yaitu, yang pertama, masyarakat membutuhkan pangan yang sehat. Karena pastinya dengan adanya COVID-19, masyarakat lebih selektif dalam memilih bahan pangan, sehingga hal ini menjadi kesempatan bagi petani untuk meningkatkan kualitas produknya. Yang kedua, permintaan pasar lokal menjadi meningkat. Dengan dibatasinya impor, tentunya menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan kuantitas produksinya untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal. Yang ketiga, perpendek rantai pasokan atau pemasaran komoditas padi. Karena dengan adanya social distancing, tentunya pemasaran bisa diperpendek oleh petani itu sendiri, yaitu misalnya dengan memanfaatkan e-marketing, sehingga hal itu bisa memperpendek rantai pemasaran komoditas padi. Dan yang keempat, peningkatan volume ekspor komoditas padi. Maksudnya, pastinya negara yang terdampak buruk akibat COVID-19 tentunya membutuhkan bahan pangan karena mereka tidak bisa memproduksi secara optimal, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor komoditas pangan kepada negara-negara tersebut. Kemudian untuk ancamannya sendiri, yang pertama yaitu adanya penerapan sistem social distancing. Hal tersebut bisa menyebabkan pemasaran menjadi terhambat karena interaksinya terbatas. Kemudian adanya panic buying oleh beberapa kelompok masyarakat. Dengan adanya COVID-19 menimbulkan adanya kepanikan bagi masyarakat. Misalnya pada beberapa kelompok masyarakat yang memborong bahan makanan yang ada di pasar atau di supermarket, sehingga stoknya menjadi kosong. Kemudian ancaman yang terakhir yaitu pasokan atau stok beras dalam negeri tidak tercukupi karena dengan adanya pembatasan impor. Selanjutnya, strategi apa sih yang bisa dilakukan pemerintah terhadap komoditas padi terkait adanya wabah COVID-19 ini? Menurut saya, strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi dan koordinasi secara optimal kepada petani mengenai social distancing dan memberikan bantuan seperti fasilitas yang dapat menunjang kegiatan petani. Hal tersebut dapat mencegah juga penularan dari virus COVID-19 sendiri. Selain itu, dengan adanya bantuan fasilitas dapat membantu petani dalam seperti pemasaran agar lebih efisien dan optimal. Yang kedua yaitu memastikan stok bahan pangan terutama komoditas beras agar tercukupi hingga waktu tertentu. Karena wabah COVID-19 ini masih belum bisa diperkirakan secara pasti kapan akan berakhir, sehingga pemerintah harus benar-benar memastikan agar bahan pangan dalam negeri itu tercukupi. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan koordinasi secara intensif baik dengan pedagang maupun dengan petani.
Yang ketiga yaitu dengan memberikan himbauan atau batasan ukuran pembelian bahan pangan agar stok bahan pangan terjaga stabilitasnya. Hal ini untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti panic buying yang seperti saya jelaskan tadi, yang dapat menyebabkan stok bahan pangan tidak tercukupi atau langka, bahkan dapat menyebabkan kenaikan harga dari bahan pangan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.